Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Anda ingin nggak mendapatkan pahala yang abadi sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, terus Anda miliki? Tiada lagi. Itulah yang disebut wakaf. Dan wakaf ilmu yang direpresentasikan dengan buku yang direpresentasikan lagi dengan surat Al-Fatihah, menurut pendapat saya inilah yang terpenting. Benar. Bayangkan nama Tuhan Lata, Uzza, Manat bagi orang musyrik itu salah satunya di antaranya adalah Kana. Dan salah satu nama Tuhan mereka juga Kanas. Bayangin kalau bacanya iya Kana budu. Karena nama Tuhan mereka. Nah, di sini dijelaskan dengan amat sangat detail dan baik dengan susunan yang sederhana dan mudah dimengerti untuk kita bisa mendapatkan pengertian yang utuh. Jangan lupa, wakaf ini tidak akan hilang selama-lamanya abadi. Dengan 300.000 rupiah bisa mendapatkan 5 buah buku ini yang kami salurkan banyak sekali. Kami akan salurkan ke seluruh Indonesia. Insya Allah, saya sudah pesan. Saya pesan insya Allah 3 paket. Untuk berapa berarti? Untuk 900.000 akan mendapatkan 15 buku ini dan akan disalurkan langsung kepada mereka yang betul-betul memahami Tadabbur Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya karena begitu banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Kenikmatan iman dan Islam tentu adalah kenikmatan yang paling utama, yang dengan kenikmatan itulah kita di pagi ini bisa kembali berjumpa dalam majlis ilmu yang insyaallah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan inilah sebuah kenikmatan yang tentu harus kita syukuri. Sahabatku yang dimuliakan Allah, dan kebersyukuran inilah yang nanti kita tanamkan dalam diri kita atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, insyaallah di pagi ini kita kembali akan mengkaji sebuah tema penting yang menjadi tema yang kalau dalam berpikir syar'i ini memang tema sangat luar biasa penting ya, karena begitu banyak tentang sihir ini yang jadi di tengah-tengah kita ya. Dan alhamdulillah guru kita Ustadz Sahal sudah berkali-kali ngebahas tentang sihir ini, karena itu begitu penting ya tema tentang sihir, dan begitu banyak hal-hal yang berkaitan dengan sihir dan yang harus kita ketahui, dan tentu kita semua dengan izin Allah mampu menjaga diri kita, keluarga kita dari berbagai macam serangan sihir, karena sihir ini hak, nyata, dan ada di tengah-tengah kita. Dan apabila kita tidak membekali diri kita dengan ilmu, dengan amal, dengan zikir-zikir yang rutin kita lakukan setiap pagi dan petang, maka khawatir kita akan menjadi korban dari kejahatan orang-orang yang memang iri dengki terhadap kita semua. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, dan sebelum kita masuk ke kajian, ada sebuah pengumuman yang penting yang juga ini menjadi hajat dari Majelis Keluarga Indonesia. Insyaallah di pagi ini ya sekitar jam 10-an kita akan berkumpul bersama, tidak hanya lewat Zoom, yang sementara ini kita ketemu lewat Zoom ya, dan sekarang alhamdulillah Tuan Guru Subhanahu Fajar juga akan hadir bersama kita dalam majelis yang langsung offline gitu ya. Kalau sementara ini online, di pagi online, di malam online, maka mudah-mudahan sebulan sekali kita ketemu, kemudian bersilaturahim, dan inilah satu kenikmatan juga yang harus kita syukuri. Dan ini sebuah tema yang juga penting yang akan dibawakan oleh Tuan Guru tentang arti sebuah persahabatan ya. Karena ini persahabatan sampai tidak hanya di dunia, kita insya Allah mudah-mudahan bertemu kembali di akhirat kelak di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Dan itulah salah satu juga yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah guru kita sudah hadir. Assalamualaikum Ustaz Sahal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bakhair alhamdulillah Syekhana Al-Fadil. Alhamdulillah. Afani, saya qadarullah Syafaat tidak bisa hadir karena lagi Safar. ada safar, jadi ya alhamdulillah saya insya Allah akan menggantikan beliau. Dan ini tema yang sudah berseri-seri nih Ustaz ya, tentang sihir ini ya. Insya Allah, tabarakallah. Dan bagaimana nih tentang sihir yang saat ini akan kita kaji, ini memang karena pengalamannya banyak nih kalau Ustaz Sahal nih tentang penanganan sihir ini Ustaz ya. Tip yang kita mau kaji pagi ini, sebagaimana dituliskan di judul, agar buhul itu bablas. Sebenarnya ini adalah informasi yang Anda dapatkan dari Syekh Mu'ad Yusuf Al-Hashimi yang saya pernah ceritakan itu. Dan pernah menemani beliau ketemu dengan Ustadz Khalid Basalamah. Jadi memang kita kaji dalam segi keilmuan, kita kaji dalam segi dalil, kita duduk bareng. Ternyata memang ini yang menyampaikan langsung adalah ulama dari Madinah, yang dimana beliau adalah memang pakar sihir. Terus kita dudukkan bareng dengan alumni Madinah waktu itu. Anda sebagai baik, kita mulai aja langsung ya. Kita mendengarkan juga nih kajian tentang sihir ini dan tafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwani wal akhwati fil rahiman wa rahmakumullah. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di pagi yang mulia ini kita berkumpul atas nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita semua. Salah satu nikmatnya adalah nikmat taufik. Karena nikmat taufik ini bertemunya izin Allah, ya, bertemunya niat baik kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan yang mulia ini, kita awali dengan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita semua, yakni ucapan alhamdulillah. Kembali Allah jumpakan kita, kembali Allah pertemukan kita, yang tentunya memang sebuah kajian yang cukup penting, ya cukup penting. Kemarin di Malaysia juga ketemu sama Ustadz Subhan Bawazir. Saya belum pernah ketemu sama beliau sama sekali, tapi beliau sering menginformasikan nomor handphone saya ke jamaahnya di MBI, Muslim Biker Indonesia. Kita duduk bareng, ternyata kata dia, oh Anda baru ketemu sekarang orangnya, kata dia. Iya Ustaz, akhirnya kita duduk bareng juga dengan pembahasan sihir. Ya memang penting sekali sihir, banyak orang harus tahu tentang sihir, betul sekali. Dan pada umumnya ketika kita mengenyampingkan sihir, karena kita belum mengalami sihir, biasanya begitu. Kalau kita belum mengalami apa itu gangguan jin, apa itu sakit yang dirasakan karena jin atau sihir, maka kita anggap ini belum penting bagi kita. Tapi mestinya kita ini harus tahu, ketika kita sudah tahu, maka kita akan sangat mudah menghadapi bagaimana sihir itu ketika kita rasakan bersama. Nah, dalam poin-poin yang kita akan sampaikan, ya kita sama-sama hormati dulu nih, kita muliakan para guru di sini. Ada Ustadz Babi Haikal Hasan Baros, ada Ustadz Dodi Al-Jambari, ada Tuan Guru Suparman Fajar, Ustadz Khairul Alam, tentunya ketua umum Majelis Keluarga Indonesia yang sangat luar biasa,
yang terus memfasilitasi kita semua untuk mendapatkan hazanah keilmuan di MKI ini. Ustadz Selo Purwandanu, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Sehat. Baik, ini materi yang cukup penting bagi kita bersama, karena waktu materi ini adalah sebuah bocoran informasi metode terapi sihir langsung dari Syekh Mu'ad Yusuf Al-Hashimi. Jadi kalau misalkan jamaah mau langsung, nanti saya akan kirimkan voice note-nya berbahasa Arab. Karena saat itu saya menyambung pertemuan Syekh Mu'ad dengan Ustadz Khalid Basalamat di rumahnya. Kita duduk bareng, kita kaji bareng, bicara tentang ilmiah, bagaimana sihir itu masuk dalam kategori ilmiah di tubuh kita. Kita bicara tentang bagaimana dalil-dalil yang diturunkan. Subhanallah, ternyata ketika ilmu itu Anda dapatkan melalui voice note yang kita rekam, dan langsung diterapkan ke beberapa orang yang berobat, ini ada hasil yang sangat signifikan mereka rasakan. Oke, saya akan mulai dengan bagaimana metode terapi sihir yang disampaikan oleh Syekh Mu'ad Yusuf Al-Hashimi. Silakan buat jamaah yang mau mencatat, karena ini memang harus dicatat untuk kita terapkan atau kita praktekkan. Pertama, ada cara yang beliau ajarkan, yakni datangkan atau tangkap seekor burung, atau kalau kita punya seekor burung, bisa kita ambil bulu dari burung itu, ya. Bisa kita ambil dari bulu dari burung itu, atau kita lepas burung itu di tanah sampai dia berjalan di tanah. Kemudian tanah itu kita ambil, tanah yang sudah diinjak sama burung itu kita ambil, dan setelah kita ambil, kemudian tanah tersebut kita pakai buat mandi. Tapi tentunya kita jangan sampai lupa untuk berdoa kepada Allah. Apa doa yang kita baca? Allahumma abtalus sihir. Ya Allah, saya ingin batalkan sihir ini. Jadi memang selalu ada kalimat, ya Allah, saya batalkan sihir yang ada dalam tubuh ini. Itu yang pertama. Yang dibacakan itu hanya 3. Jadi setiap semua metode yang diajarkan sama Syekh Mu'ad waktu itu, beliau hanya mengajarkan 3 surah aja, yakni surah Al-Fatihah, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Menarik, ada perbincangan yang cukup menarik saat itu, karena ketika disampaikan kenapa dalam terapi sihir buhul itu sangat penting. Jadi ketika kita meruqyah orang, kita menemukan orang yang kena sihir, kemudian kita meruqyah tidak fokus pada buhulnya, maka itu hanya menyiksa jin yang ada di dalam tubuh kita. Jin itu tidak akan lepas. Sihir itu tidak akan lepas. Ini yang menjadi sebab ketika Rasulullah SAW kena sihir, kita tahu sihir yang dipakai oleh Rasulullah SAW adalah 3 helai rambutnya beliau, yang kemudian dimasukkan ke daun pelepah kurma, dicampur dengan kurma yang mematang hampir busuk, dicampur dengan kain putih yang diikat dengan 11 ikatan. Ini yang juga menjadi alasan Allah turunkan Al-Falaq 5 ayat dan An-Nas 6 ayat adalah 11 ayat, dan ternyata adalah untuk pembatalan dari ikatan sihir itu sendiri yang diikat dengan 11 ikatan. Tapi ditemukan buhulnya di dalam sumur Zarwan namanya. Nah, ini penting bagi kita. Kasus sihir itu memang harus kita cari atau kita hilangkan buhul yang ada. Nah, salah satunya adalah yang tadi, ambil burung apa aja? Burung gagak. Ya, umumnya orang-orang yang melakukan sihir, makanya kata saya, kenapa burung? Pada umumnya mereka yang ingin melakukan sihir tafrik, sihir perceraian, mereka yang ingin melakukan sihir kehancuran, sihir mu'allak, atau beberapa sihir itu biasanya pakai media burung, ya. Burung yang diikatkan atau ditangkap atau dipotong darah, disembelih burungnya, diambil darahnya, tetap itu media burung. Makanya
ketika media burung ini kita gunakan, ini dalam artian bukan kita juga menggunakan metode sihir itu, bukan. Tapi menghilangkan sihir dengan cara di mana mereka menggunakan media sihir itu. Itu yang pertama, ya. Yang kedua ada cara dengan saffron. Tahu saffron ya? Saffron itu diambil saffronnya beberapa helai, terus campur ke dalam air, kemudian tulis nama kita, nama orang yang kena sihir, atau diniatkan sekaligus di air saffron tersebut, bacakan Al-Falaq, Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, kemudian diniatkan Allahumma abtalas sihir, ya Allah saya batalkan sihir ini. Setelah kita niatkan untuk pembatalan sihir, maka air tersebut kita pakai buat mandi. Ya, ini cara yang pertama tadi yang burung itu, ada beberapa laporan ke saya, Ustadz ini luar biasa sekali, dahsyat sekali rasanya. Ketika dada saya sakit, saya coba terapkan itu dan langsung subhanallah, semua yang saya rasakan sampai detik ini nggak lagi saya rasakan. Ya, jadi memang kenapa beliau sampaikan ini, karena memang dari beberapa tajribah, penemuan kasus di lapangan dan digunakan dengan cara itu. Memang cukup menarik saat itu ketika Ustadz Khalid juga sampai beberapa kali tanyakan gimana dalilnya, kenapa antum begini, panjang lebar dijelaskan. Tapi memang ketika kita menemukan dan tidak menyimpang dari dalil yang ada, maka nggak apa-apa kita lakukan. Nah, ini cara yang kedua. Silakan dicatat ya. Kemudian cara yang ketiga ada namanya sihir hijab ya. Ini kalau ini cara yang pertama. ايوه يستخدم ايوه بس لا من سوره الاسراء واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون. Oke, cara yang ketiga ini tentang sihir hisab ya, sihir hijab. Jadi memang ternyata saya baru tahu ada sihir namanya sihir hijab, di mana kita ini bisa tertutup dari apapun. Ya, misalkan ini juga pengaruhnya terhadap penghalang jodoh. Ini pengaruhnya juga terhadap urusan-urusan bisnis yang kita lakukan kemudian selalu ketutup. Bisa lakukan dengan cara ini, sihir hijab. Silakan dicatat caranya. Cara yang pertama adalah gunakan saffron. Sama, masih gunakan saffron. Metodenya gunakan saffron. Kemudian tulis di warokoh atau sebuah kertas atau daun ya. Saya nggak sampai ditanya, ya bisa kertas atau bisa kain atau daun kalau memungkinkan. Kemudian tulis di kertas itu atau di warokoh itu ayat berkaitan tentang hijab. Nanti boleh dicatat nih, saya catat beberapa surat yang disampaikan sama beliau. Tulis ayat yang berkaitan tentang hijab, ditemukan di surah Al-Isra ayat 45. Di surah Al-Isra ayat 45 yang berbunyi, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Jadi memang berkaitan tentang hijab. Apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman ya kepada kehidupan akhirat. Nah, ketika sudah dituliskan surah hijab berkaitan tentang hijab, atau di surah Asy-Syu'ara ya. Ini surah yang ke-42 ayat 51. Nah, kemudian diletakkan di dalam air, baca surah Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian air ini digunakan untuk mandi dalam 3 hari. Kemudian setelah sudah digunakan mandi, jadi gunakan juga air ini di bawah pohon. Ya, dengan niat Allahumma abtalus sihir. Memang ketika kita bicara tentang ini
ini kan khawatir juga, jangan-jangan menyimpang. Tapi subhanallah saya berani menyampaikan ini karena saya duduk bukan dengan orang yang nggak paham dalil, tapi orang yang paham dalil, dan kemudian kita sepakati bisa kita lakukan cara ini. Karena cara ini pernah beliau lakukan di Madinah, beliau pernah lakukan di Jeddah, di Riyadh, terus di Makkah ada beberapa orang yang sakit. Umumnya saya beberapa kali kedatangan tamu dari Saudi Arabia, itu umumnya mereka mendapatkan sihir dari Maghribi. Maghribi itu Maroko, ya. Memang kita tahu di Maroko itu cukup kuat sihirnya, atau bahasa lainnya di daerah Tunisia juga banyak sekali, itu bagian dari Maroko. Ya, ini cara yang ketiga. Jadi airnya disiramkan Ustaz ya? Ya, airnya dipakai buat mandi dan juga disiramkan ke pohon. Pohon dekat rumah ya? Ke bawah pohon. Jadi memang diniatkan untuk hilangkan jejak itu, batal sihir dan hilangkan jejak. Ini Makanya air udah dicampur dengan saffron tadi ya Ustaz ya? iya betul. Makanya Syekh sampai bilang kita nggak tahu mereka lakukan sihir ini dengan cara metode apa. Kalau bisa lakukan dengan semua metode yang dilakukan ini, bisa jadi dari metode yang mana kita nggak tahu, sihir itu batal. Ya. Oke, lanjut, udah dicatat ya. Kemudian seperti yang pernah saya sampaikan, ada sihir masmum. Sihir masmum ini sihir yang masuk lewat hirupan parfum. Yang saya pernah jelaskan dalam sebuah kitab Maradus Sihir, Syekh Sa'ad Said Ahmad Abdu, bagaimana sihir itu bisa bekerja masuk ke dalam tubuh ketika kita menghirup parfum yang digunakan oleh seseorang. Nah, beliau ajarkan cara menghilangkan sihir aiter, namanya sihir masmum. Dengan aiter itu parfum ya. Ini pas banget nih, MKI menyediakan parfum. Ya. Pakai aiter ya, pakai parfum itu, kemudian letakkan di jari. Letakkan di jari itu maksudnya disemprot ya, disemprot di jari. Semprot di jari, kemudian cium. Ya, ini saya udah tulis beberapa catatan terjemah ya yang beliau sampaikan. Kemudian letakkan di jarimu, kemudian cium ya, setelah disemprot di jari, cium, kemudian letakkan jari di bak ya, di bak atau air. Kemudian parfum itu kembali disemprotkan di air tersebut. Jadi awalnya kita taruh parfum, semprot, terus kita cium dulu. Kenapa dicium dulu? Sampai ditanya kenapa harus dicium dulu? Karena memang masuknya lewat hirupan, lewat hidung kita. Jadi memang niatnya untuk membatalkan dulu yang masuk lewat hidung. Masuk, terus ditaruh jari kita di bejana ya, atau ember atau bak. Setelah kita taruh, kemudian air tersebut kembali disemprotkan oleh parfum. Kemudian letakkan jari yang lain ya. Kemudian cium lagi dan masukkan lagi ke dalam air dengan cara yang sama. Bacakan Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, kemudian hirup pakai hidung dan buang di bawah pohon. Jadi air tersebut buang di bawah pohon. Ya. Kalau kata Syekh, boleh dicampur dengan habbatus sauda, boleh. Ya. Boleh dicampur dengan habbatus sauda, atau kalau jamaah pernah tahu bukhur ya, bukhur itu juga bisa buat bukhur itu, kemudian bukhur itu dihirup, kemudian dikeluarkan. Karena bukhur termasuk salah satu aroma wangian yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan itu bisa mendapat pahala sunnah ketika kita rutin bakar itu di setiap Jumat. Ya. Mandi dengan air itu Ustaz ya? Mandi dengan air tadi atau sama juga mandi? Yang keempat tadi? Enggak, dia posisinya bukan buat mandi. Dihirup aja ya? Dihirup parfumnya, jari, terus hirup di hidung, terus tangan yang tadi udah disemprotkan ditaruh di bejana atau ember. Setelah itu
lakukan dengan jari yang lain, ya, dengan tangan yang lain. Setelah lakukan yang sama, hirup lagi parfumnya, kemudian air tersebut dibacakan Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas. Setelah dibacakan, terus diniatkan untuk pembatal sihir. Setelah diniatkan untuk pembatal sihir, disemprot atau dituang air tersebut ke bawah pohon, di pohon. Ini luar biasa nih. Memang saya beberapa kali, ada beberapa jamaah saya yang juga hadir di sini. Saya share Arabnya, belum saya terjemahin. Nah, sekarang saya sudah sampaikan poin-poin terjemahannya. Kemarin saya mau jelaskan karena ada kesibukan lain. Ya, bisa dengan bukhor. Nah, kemudian sihir makul, sihir yang masuk lewat makanan. Yang membedakan sihir masyrub dengan makul, masyrub itu yang masuk lewat minuman. Kalau makul, sihir yang masuk lewat makanan. Biasanya kalau sihir yang masuk lewat makanan, kalau pagi bangun tidur kita selalu muntah, ya. Kalau masyrub atau minuman, dia cuman mual aja. Oke, ini caranya. Ambil makanan, apapun makanan yang kita mau makan, bacakan 3 surah tadi, Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian iseng nanya, kenapa Syekh hanya 3 surah? Ya, Al-Falaq, An-Nas, di mana Allah turunkan karena alasan sihirnya Rasulullah SAW. Jadi memang begitu simpel beliau menyampaikan, tapi memang ini juga berkaitan dengan dalil yang ada. Nah, kemudian ketika kita sudah siapkan makanan, dan makanan ini sudah matang, bacakan Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, tentu dengan doa pembatal sihir. Terus rutin makan di waktu siang dan malam. Atau makanan itu bisa dibuat gado-gado, sampai beliau bilang buat gado-gado, terus bakwan. Dia bilang dalam hati kenalan gado-gado nih Syekh. Terus nasgor bisa juga. Kemudian dibacakan ayat, ya, untuk pembatal sihir. Rutin makan itu. Rutin makan. Jadi setiap makanan yang kita mau makan, bacakan Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas sambil niat batal sihir. Rutinkan selama seminggu. Nanti lihat hasilnya. Lihat hasilnya. Jadi makan di waktu siang dan waktu malam. Untuk minuman juga sama, ya. Jadi ini ada sihir makul tadi, yang selanjutnya sihir masyrub, sihir yang masuk lewat minuman. Caranya juga sama. Siapkan minuman berbagai macam merek, boleh terserah mau minum kopi, mungkin masuknya pernah lewat kopi, minuman teh, susu, terus apa namanya, jus juga bisa, sampai asirat, dibilang asir itu jus, terserah mau jus apa aja bisa disiapkan, kemudian dibacakan Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, diminum di waktu siang dan malam. Bisa di setengah botol siang, setengah botol malam, yaitu teknis ya. Tapi memang biasanya sihir minumannya pakai gelas, jadi nggak pakai botol, disiapkan gelas. Terus ditanya lagi pakai botol pun nggak apa-apa kata Syekh. Dan minum ini rutin selama seminggu, selama sepekan. Ya. Ini insya Allah juga akan mengatasi sihir masyrub yang masuk lewat minuman. Terus sama juga sihir yang terminum di air, ya. Terminum. Ada sihir yang memang sengaja terminum, kita nggak tahu itu sihir, tapi terminum. Ada yang memang sengaja memberikan itu khusus, tapi ada yang sengaja kita nggak tahu. Ada sihir yang memang sengaja terminum dengan kita, tapi bukan buat kita. Tapi ada kandungan sihir di dalamnya. Nah, ini ada caranya juga. Ambil gandum, rebus dan tutup. Saya kalau mau gandum yang enak untuk mengatasi sekalian untuk obat lambung dan lain-lain, itu ada namanya di toko-toko herbal, bubur gandum talbina namanya. Itu bagus. Ya, itu juga bisa ambil gandum, rebus dan tutup, terus bacakan surah Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, terus
makan di waktu siang dan malam, makan secara berturut-turut selama 7 hari. Insya Allah ada hasil yang sangat signifikan yang akan kita rasakan. Ya. Kemudian ini cara sihir, ada sihir bahar, ada bi'r. Jadi beliau jelaskan juga ada bahar, bahar ini laut, ada bi'r, bi'r ini adalah sumur. Kemudian ada sihir nahar, nahar ini sungai. Ya, nanti ada, saya sempat lakukan ini, datangin bi'r, datangin sumur, terus datangin sungai, habis datangin sungai kita datangin laut. Caranya ya bisa dicatat. Caranya ini untuk sihir bahar, laut ya. Ambil 7 air laut dengan 7 kali ciduk ya. 3 kali endok, 3 kali ciduk. Kemudian simpan di tempat air, bawa botol ya kalau datang ke laut, kalau sengaja mau datang ke laut. Terus juga ditanyakan, kan laut ini adalah tempat di mana jin bersemayam, di situ ada singgasananya iblis. Kenapa kita harus pakai laut? Lagi-lagi jawabannya karena pada umumnya orang-orang yang melakukan sihir itu hampir banyak mereka juga menggunakan air laut. Ya. Makanya setelah ketemu Syekh kita diskusi sama Ustadz Khalid, memang banyak cara-cara yang masuk akal dan ini tidak menyalahi dalil. Ya khair insyaallah kalau memang kita mau lakukan bismillah. Insyaallah. Ya. Ambil air laut dengan 7 cidukan ya. Bacakan Al-Fatihah, simpan di botol tadi ya, simpan di botol, bacakan surah Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian lemparkan ke laut satu persatu sambil membaca Allahumma abtalus sihr. Misalkan Allahumma abtalus sihr zaujati, Allahumma abtalus sihr abnati ya, anakku ya, Allahumma abtalus sihr abati, Allahumma abtalus sihr. Jadi niatkan, ya Allah saya batalkan sihir untuk istriku, ya Allah saya batalkan sihir untuk orang tuaku, ya Allah saya batalkan sihir untuk anak-anakku, waladi. Bacakan niat. Jadi dari 7 cidukan tadi yang sudah ada di botol itu dituangkan kembali ke laut sambil satu siraman baca, ya Allah batalkan sihir untuk orang tuaku, sebut namanya, ya Allah batalkan sihir untuk si fulan, batalkan sihir, sampai nama itu kita sebutkan habis ya. Itu bisa diniatkan untuk semua orang, insya Allah. Paham ya? Selanjutnya ada sihir bi'r. Bi'r ini sihir dari sumur. Kalau kita datang ke sumur, itu biasanya di pinggir-pinggir sumur. Ya, di pinggir-pinggir sumur itu ada tumbuhan. Ada pohon-pohon kecil tuh. Itu ambil tumbuhan tersebut ya, atau tanaman dekat sumur, ambil 7 helai daunnya dan diletakkan dalam air. Jadi memang kita udah siapkan air, ambil 7 helai daun yang ada di sekitaran sumur, letakkan ke dalam air ya. Setelah kita letakkan dalam air, kemudian baca 3 surah tadi kata Syekh. Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas. Setelah kita bacakan itu dan kita niatkan untuk batal sihir lagi. Nah, sambil dilemparkan daun tadi ke dalam sumur satu persatu. Jadi daun itu kembali dilemparkan. Jadi memang intinya sih dari metode yang disampaikan sama Syekh Muad itu, kembalikan mereka. Karena kita niatkan batal, kembalikan. Kita nggak ada yang tahu. Kenapa sih banyak ngasih tahu cara dengan laut, dengan sumur, dengan sungai. Nanti ada cara dengan tanah kuburan. Kita nggak ada yang tahu mereka gunakan itu dengan cara apa, dengan air apa, dengan tanah apa. Makanya banyak metode yang kita lakukan, bisa jadi dengan metode itu sihir ini akan hancur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita lemparkan daun satu persatu sambil baca Allahumma abtalus sihr, kita ya Allah saya niat batalkan sihir. Nanti doanya saya tulis, saya kirim di grup ya. Doa sihirnya yang saya tulis, Allahumma abtalus sihr, ya Allah saya batalkan sihir madfun misalkan, dipendam. Terus niatkan orang yang mau dibatalkan sihirnya,
Allahumma abtal sihir. Terus niatkan lemparin dari 7 helai daun yang tadi kita ambil di sekitaran sumur. Oke, lanjut sihir sungai. Ya, sihir ada bahar tadi, ada sungai, ada bi'r itu sumur. Yang selanjutnya adalah sihir sungai. Sungai itu juga sama caranya dengan sihir sumur yang tadi kita lakukan. Kalau kita di sungai itu biasanya banyak pohon-pohon yang tumbuh di sungai. Ambil daunnya 7 helai, kemudian bacakan Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, sambil kembalikan lagi daun itu ke sungai sambil niatkan, ya Allah, saya batalkan sihir istriku, saya batalkan sihir untuk tubuh saya batalkan sihir si fulan, si fulan, si fulan, lemparkan. Nah, ini insya Allah akan ada rasa yang jauh lebih baik insya Allah di tubuh kita. Selanjutnya, Tadi Ustaz yang sungai mungkin agak lebih jelas. Itu dicampur dengan air juga Ustaz ya? Air sungainya. iya betul, air sungainya. Nah, saya nanti ini penjelasan di belakangan, tapi saya sampaikan di awal. Kalau kita udah nyampe laut, ambil juga air lautnya dalam 1 botol. Kalau kita udah nyampe sungai, ambil juga air sungainya dalam 1 botol. Kalau kita udah nyampe sumur, ambil juga air sumurnya dalam 1 botol. Kenapa? Karena ketiga air tadi itu bisa nanti dicampur air tersebut, ketiga-tiganya, air sumur, air laut, air sungai. Ketika air itu kita sudah campur, nanti airnya buat nyemprotin rumah. Subhanallah. Airnya buat ngerukyah rumah. Ya, ada beberapa orang yang sudah lakukan cara itu. Ya, ketika dia punya penyakit sihir yang cukup lama, 26 tahun. Kemudian saya ajarkan cara itu, dan ada yang beberapa yang dia udah coba, salah satunya dengan sihir burung, ya, yang tanah diinjak sama burung tersebut, kemudian tanahnya dipakai buat mandi. Dan dia juga sudah lakukan sihir sungai. Itu yang lebih mudah ya. Atau Ustadz, kalau misalkan kita nggak datang ke sungai, ya bisa dengan Ustadz jauh banget laut nih. Ya dengan cara sihir terdekatnya bisa sumur atau bisa sungai. Kalau itu belum juga, boleh jadi ada sihir yang memang digunakan dengan air laut. Wallahu a'lam. Oke. Terus sihir sungai udah. Nah, tadi saya udah sampaikan air laut diambil, air sungai diambil, air sumur diambil. Nanti dipakai buat rukyah rumah. Jadi memang difokuskan di semua penjuru. Semua penjuru. Jangan sampai ada yang terlewat. Kalau misalkan kita ada tiba-tiba muncul feeling sepertinya di sini, semprotkan. Atau percikan air tersebut. Jadi di dalam rumah, di luar rumah, ya. Itu bisa kita lakukan cara itu, insya Allah. Terus juga disiram di air saluran kecil, ya, saluran kecil. Terus juga di saluran air yang dilalui air, dari kamar mandi dilalui air. Karena kita nggak tahu, bisa jadi ada yang memang sengaja melemparkan itu dan akhirnya air itu terus mengalir. Nah, yang selanjutnya datang ke كل شخص يحتاج إلى حديدة. الآن نأتي إلى المقابر. datang ke kuburan. إلى أي مقبرة يفضل مقبرة قريبة. طيب. Jadi yang selanjutnya sihir kita datang ke kuburan, ya. Terus setelah kita datangin kuburan, jangan lupa kita bawa paku. Kita bawa paku. Pakunya ukuran berapa aja? Ustadz, saya ada stok pakunya ukuran 3 cm nggak apa-apa, 5 cm nggak apa-apa. Setelah kita bawa paku datang ke kuburan, kemudian letakkan paku tersebut, ya, letakkan paku tersebut di atas tanah kuburan. Kemudian siramkan air tanahnya, siramkan air paku tersebut beserta tanahnya
Setelah disiramkan sambil baca Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, sambil diniatkan untuk pembatalan sihir. Ya Allah, saya batalkan sihir si fulan, saya batalkan sihir untuk ini, saya batalkan sihir untuk ini. Setelah niatkan untuk batalin, ya, untuk batalin sihir tersebut, kemudian tanah yang terkena siraman air beserta pakunya itu diambil tanahnya. Ya, setelah tanahnya diambil, kemudian gunakan tanah tersebut buat campuran mandi kita. Ya, ini ada yang udah pernah lakukan juga memang. Dia bilang yang paling signifikan dia rasakan itu di bagian tulang ekor itu seperti nggak ada penyakit lagi. Ini sihir kuburan. Ya, ini dipakai buat mandi ya. Kemudian cara ini juga sama bisa dilakukan untuk sihir matfun, sihir yang dipendam. Sihir yang dipendam di rumah kita nggak tahu di sekitar rumah. Pakai paku, sama pakai paku, terus siramin air yang sudah dibacakan. Kita bisa di rumah ya, bisa di depan rumah kita kalau misalkan ada halaman atau tanah. Siapkan pakunya, terus disiramin dengan air sambil niat ya Allahumma abtal sihir, ya Allah saya batalkan sihir, bacakan Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas ya. Sambil diniatkan untuk batalkan sihir, nanti tanah itu bisa dicampur juga buat mandi kita. Terus yang tadi yang air dicampur air sumur, air laut, air sungai itu bisa juga dicampur dengan toren. Karena buat mandi kita, ya. Terus adapun via media sosial yang kita nggak tahu, beliau sampaikan pakai tisu dibasahin ke air dikit ya, tisunya dibasahin ke air sambil baca, kemudian basuh akun Facebooknya. Misalkan di handphone basuh handphonenya ya, basuh handphonenya, IG-nya, Facebook, IG sambil niat untuk hilangkan sihir, untuk batalkan sihir. Nah, setelah kita niatkan untuk membatalkan sihir, maka di situ akan ada bagian-bagian yang di dalam tubuh kita yang terasa jauh lebih baik, insya Allah. Kayak gitu, insya Allah itu metode-metode yang disampaikan sama Syekh Muad Yusuf Al-Hasimi. Ini metode yang saya sudah ajarkan beberapa orang yang mereka juga sudah lakukan cara ini. Ya, nanti insya Allah kita juga bisa lakukan cara ini. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mudahkan semuanya insya Allah. Silakan yang mau nanya, kita tanya. Kita diskusi bareng-bareng. Baik, Ustaz. Alhamdulillah, syukurlah. Tadi saya udah catat di chat ya. Silakan jamaah yang ingin copy paste-nya nanti akan lebih lengkap lagi nanti insya Allah di-share di grup Ustaz ya. Setelah nanti mungkin sudah ditambah dengan tadi ada doa-doa pembatal sihir yang mungkin sudah dihafal, dibacakan gitu ya. Kalau ayat tetap standar Ustaz ya. Al-Fatihah, Al-Falaq, surat Al-Falaq dan An-Nas itu menjadi ayat-ayat unggulan dalam pembatal sihir Ustaz ya. Betul. Baik, ini sudah ada yang resen Ibu Ros dari Pekanbaru, silakan Ibu Ros. Assalamualaikum Ustaz. Oh, yang ini Ustaz yang untuk pembatal sihir dari tanah yang diinjak burung itu. Yang apa? Yang dari tanah yang diinjak burung tadi. Nah, itu apakah burungnya memang harus kita lepas di udara gitu atau boleh memang ibaratnya kayak bekas kaki burung merpati seperti kayak contohnya di Madinah kan tuh banyak tuh. Iya, Atau itu boleh. Iya, berarti boleh juga. Ibaratnya kan kadang ada Boleh. tuh yang melihara burung, kita pinjam dulu burungnya, kita kasih tali di kakinya, kita lepas di tanah, lalu itu tanahnya boleh kan Ustaz? Nggak mesti Itu boleh disiasat. Itu juga ditanya juga. gitu. Boleh begitu, boleh. Hal jais, labas dibilang. Nggak apa-apa. Terus atau ada yang siasati begini. Kemarin ada yang coba, Ustaz saya coba dengan cara burung. Caranya gimana? Itu banyak burung liar di luar. Jadi memang dia sengaja lemparkan umpan, jagung kah, nasi kah, sampai burung itu datang, makanin. Nah itu yang diinjek sama burung diambil sama dia tuh. Itu juga bisa.
Ya, Ustaz. Jadi yang terakhir tadi Ustaz, yang masalah untuk medsos tadi saya kurang jelas. Maksudnya tisu yang udah dibasahin gitu. Iya, Terus, tisu basah. Olesin handphone kita. oh, gitu. Ya, ya Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Baik, Pak Riswanto, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Fadhal, Ustaz. Gini tentang metode-metode Syekh Mu'adz ini, apakah ada dalil-dalil secara khusus yang menyebutkan tentang hal tersebut, Ustaz? Ya, ini kita diskusikan bareng kemarin sama Syekh Musad Khalid juga. Kalau ditanya secara dalil khususnya memang tidak ada. Namun ini masuk dalam kaidah tajribah. Penemuan-penemuan di lapangan yang dia tidak menyalahi aturan syar'i. Karena Syekh Mu'adz juga sebelum menyampaikan ke orang, beliau juga duduk bareng dengan ulama-ulama di Madinah, di Mekah yang beliau datangin. Kemudian pada umumnya mereka mengatakan nggak apa-apa. Ya. Apalagi kita tahu Ustaz Khalid juga alumni Madinah. Dia juga sebelum melakukan itu, beliau telepon usai ketemu sama Syekh, nggak lama telepon anak. Anu udah konsul dengan beberapa masyayikh di Madinah. Beliau nggak apa-apa lanjutkan Islam itu lah bahas dia bilang. Nggak masalah soal itu. Makanya kalau ini menjadi masalah tentang dalil, Anda nggak akan sampaikan. Karena ini hasil duduk bareng lah dengan Syekh Mu'adz dan Ustadz Khalid dan Anda juga sebagai pendampingnya saat itu. Nah, Anda bisa sampaikan ke banyak orang. Syekh, jazakallah khair. Baik. Jadi Ustaz, soal tajribah tadi itu sebenarnya uji coba ya, maksudnya mungkin biar dipahami juga apa yang maksud dengan tajribah itu Ustaz. Ya, tajribah itu kan penemuan-penemuan di lapangan, ya uji coba dalam pengobatan. Ada yang kita ngobatin orang misalkan baca Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, tapi orang itu belum ini, terus kita sentuh bagian yang sakitnya, kita putar, diniatkan untuk putus, itu nggak apa-apa. Itu kan tajribah juga, bagian dari uji coba di lapangan yang kita lakukan. Baik, ada yang ingin bertanya kembali? Saya Ustaz. Bu Elvina, Pak Riswanto masih ingin tanya lanjut? Cukup insyaallah. Oh, sudah. Bu Elvina, silakan Bu Elvina. Saya Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau airnya itu kan kita sungai jauh gitu, laut apalagi. Itu kita gunakan pakai air yang di keran rumah kita, bisa nggak itu? Beda Bu, beda. Oh, Karena jadi kita harus biasanya orang yang mau melakukan sihir itu kan dia juga dengan pengorbanan ya. Dia datengin ke dukun dengan jarak yang jauh. Biasanya rumah-rumah dukun tuh rumah-rumah yang dia di dalam pedalaman, perkampungan. Dan dukun juga gunakannya juga dengan cara dengan media-media yang tadi disampaikan. Makanya simple ya. Itu juga ditanyakan, Syekh, kan ini jauh, di mana-mana kita tinggal di Jakarta semua jauh. Terus apalagi sumur nggak ada, usahakan itu ada. Syekh ini bilang itu, usahakan itu ada. Karena itu semua media yang memang digunakan dukun untuk menyihir orang. kalau digantikan dengan air aqua pun juga nggak bisa ya Ustaz? Kan nggak boleh pakai aqua. Oh, baiklah. Yahudi. Baik, terima kasih. Nah, bukan merek aku yang lainnya, cuma maksudnya air dalam botol. Tetap harus pakai media air yang kenapa Bu Elvina? Kenapa Bu Elvina? Kenapa Syekh sampaikan ini? Karena memang hampir banyak sihir itu menggunakan air laut, air sungai, air sumur. Kita sering dengar ada istilah air 7 sumur, benar nggak? Iya. Ya. Kita sering dengar ada istilah ada air 7 sumur. Nah, air-air tersebut yang dijadikan media untuk mereka, kita gunakan air tersebut untuk membatalkan media mereka gitu. Oke. Baik Ustaz. Kalau air pam itu masuk kategori air apa Ustaz? Tanah atau air sungai mungkin ya? Karena sekarang ini kebanyakan rumah tangga menggunakan air pam ya, tidak dari air dari sumur gitu, dari tanah. Tapi memang
ambil langsung lebih afdol. Kemarin aneh ngambil air sumurnya ada di dekat Cimanggis tuh, masih ada Cimanggis yang pakai sumur. Baik nih Ada Mas masjid. Rizky, silakan. Baik Ustadz, ini kalau untuk ciri-ciri orang yang terkena sihir itu kayak gimana Ustadz ya? Nah, cara perlindungannya gimana juga tuh? Apakah ciri-ciri tersebut sama gitu apa yang disebutkan dari media yang dipakai untuk sihir tadi apa gimana Ustadz? Ya, ciri orang kena sihir. Ciri orang kena sihir simpelnya gini, simpelnya pertama kalau sakit, biasanya sakit yang dirasakan itu selepas asar. Menjelang asar atau selepas asar. Sampai dengan pagi. Pagi sehat lagi sampai siang gitu. Biasanya dia sihir itu begitu modelnya. Terus linglung, terus tiba-tiba capek, padahal nggak melakukan apa-apa, nggak ada aktivitas apa-apa. Itu banyak memang ciri-ciri sihir yang beberapa kali dalam kajian kita sampaikan. Terus cara perlindungannya, a'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq, baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas dalam sebelum tidur kita. Cuman kebanyakan orang kita, saya sering bilang bahwasanya kalau kita rutinkan zikir pagi dan petang, maka perlu diketahuilah bahwa zikir pagi dan petang itu pembentengan sebelum kena. Tapi lagi-lagi kita banyak nggak sadar kalau kita udah kena sebelum kita rutinkan zikir pagi dan petang. Maka pada saat posisi kita sudah kena, maka ruqyah dulu. Gitu. Ruqyah dulu untuk menghilangkan semua yang ada dalam diri. Maka setelah itu hilang lepas, rutinkan zikir pagi dan petang. Kayak gitu. Seperti itu Mas Rizky. Iya baik Ustadz, terima kasih. Yo, baik. Sama-sama. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Ustaz, kalau kita ingin mengidentifikasi jenis sihir tadi, apakah sihir tadi apakah memang sihir ini melalui tadi yang ditanam pun ya, atau yang dihirup, itu maksudnya yang lewat udara, itu mengenalnya bagaimana Ustaz, supaya nanti tepat metode untuk membatalkannya? Apakah hanya kita coba-coba aja gitu Ustaz? Ya sebenarnya kan dengan metode tadi kita memang diniatkan untuk semua sihir yang ada dalam diri kita. Kita nggak tahu kita ini sedang kena sihir apa. Ya, kalaupun ada ciri-ciri yang mencolok, misalkan beberapa kali saya sebutkan ciri sihir matfun. Sihir matfun ini sihir yang dipendam dengan ciri-ciri kita sering melihat tengkorak dalam tidur kita sering lihat kuburan, kita sering lihat kotoran. Itu kan itu dari ciri mimpi aja udah mencolok, oh ini kena sihir matfun nih. Atau ada sihir mu'allak, sihir yang digantungkan, biasanya dia nggak suka makan burung merpati, ya. Kalau sihir dipendam matfun itu dia nggak suka makan, tiba-tiba nggak suka makan ikan lele. Jadi ciri-ciri yang mencolok itu sampaikan dalam niat, ya Allah saya batalkan sihir ini. Baik. Gitu, Ustaz. Baik, jelas ya. Ada yang lain yang ingin mungkin sharing pengalaman atau hal-hal yang berkaitan dengan sihir gitu ya? Dan ini harus berulang saja dilakukan ya. Artinya tidak kemudian sekali kemudian dianggap sudah selesai. Karena dukun pun dia melakukan serangan itu berkali-kali saja. Ya dukun itu biasanya melakukan serangannya dia dengan top up. Oh ada top up ini juga ya, kayak iman ini. Per 40 hari misalnya. Ya, ini bahwa sihir itu hak ya, ada di tengah-tengah kita, dan kita harus berusaha untuk membekali diri kita dengan ilmu, wawasan, sehingga kita mudah-mudahan terhindar ya
Allah jaga kita terhindar dari berbagai gangguan jin dan sihir. Istilah Ibu Sri, silakan dari Jogja. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ini mau bertanya nggak kaitan langsung dengan sihir, tapi begini Pak Ustadz. Ada orang tidak hamil-hamil, kemudian dikasih tahu sama orang, suruh ke rumah orang itu gitu ya. Katanya gitu ya. Terus orang itu ke situ dan kemudian diberikan air dan suruh membaca salah satu wirid gitu ya, doa gitu ya, Asmaul Husna gitu ya Pak Ustadz. Terus dibaca sekian banyak, qadarullah kemudian orang itu hamil gitu Pak Ustadz, bisa hamil setelah sekian lama nggak hamil. Terus Pertanyaannya Hilang itu. Tuh bisa terjadi sesuatu seperti itu dengan kepada orang pintar dan diberi doa, itu bagian dari sesuatu sihir atau apa gitu. Karena setelah itu dia hamil ibu itu gitu Pak Ustadz. Bagaimana ya Pak? ya semua sebenarnya gini, dalam kasus yang kita temukan ketika orang nggak hamil-hamil datang berobat terus disampaikan dengan wirid ini kemudian dia hamil, semuanya tetap ada pada koridor izin Allah, ya, tetap pada koridor izin Allah. Dan ketika dia disarankan banyak hal, namun ketika yang dilakukan ini tidak melanggar hukum syar'i, tidak melenceng jauh pada hukum syar'i, maka itu nggak apa-apa sebenarnya. Namun lagi-lagi semua izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang pada saat dia punya usaha yang kuat, sebenarnya Allah lihat usahanya itu. Allah lihat ikhtiar yang dia lakukan untuk dia ketika dia memang punya usaha kuat agar mendapatkan anak. Nah, usaha ini yang Allah lihat. Ya, makanya apapun yang kita lakukan saat ini di dunia ini, Allah hanya lihat ikhtiar kita. Untuk hasil itu Allah akan memberikan hadiahnya, surprise-nya dari Allah untuk kita bersama. Makanya ketika kondisi ini terjadi pada orang tersebut, dia semuanya tetap izin Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia juga harus ingat bahwasanya semua izin Allah, dan karena Allah juga dia punya anak. Gitu. Karena Allah juga dia punya anak. Jadi memang Allah yang sudah memberikan kepercayaan dia kepada dia. Oh, baik Pak Ustadz. Jadi dia tidak melanggar syariat dengan selama itu ya Pak Ustadz. Konsep itu tidak melenceng dari hukum syar'i, apa-apa. Oh iya. Baik Pak Ustadz. Baik. Pak Ustadz. Pak Riswanto masih resen, ada yang tanyakan lagi? Ya, bismillah. Sharing aja mungkin Ustadz. Iya, silakan. Jadi ini Ana pernah menangani kasus sihir junun Ustadz. Itu di Tanjung Balai, Kabupaten Karimun, Kepri. Kondisinya itu saat ini sekarang masih dipasung karena keluarganya sedikit terganggu dengan gangguannya. Dulu beberapa bulan yang lalu kami ke sana karena qadarullah di sana juga masih belum banyak praktisi ruqyah syariah. Jadi kami berdua dengan teman-teman di Batam dari Arsi datang ke sana meruqyah beliau. Seharian di ruqyah itu alhamdulillah sadar. Ya, udah sadar, udah normal kembali, tidak seperti orang gila pada umumnya, tapi beberapa waktu kemudian kami kembali ke Batam, itu kambuh lagi dan sekarang dipasung lagi jadinya. Ya, mungkin dengan metode-metode dari Syekh Mu'adz ini bisa insya Allah. Coba dengan yang burung tadi. Jadi
Entenya yang lakukan itu burung, kemudian tanahnya udah campur air, nanti orang tersebut bisa disiramin atau dimandikan atau diusapkan di bagian itu juga bisa. Karena biasanya kalau dalam posisi yang dia sudah dipasung dan lain-lain, sukmanya dia udah lepas. Astralnya kalau bahasa gitu. Nah. Baik Ustaz. Silakan. Masih ada yang ingin ditanyakan, sharing gitu ya, karena ini pengalaman menarik ya. Kalau orang-orang yang terkena sihir ini memang sampai terganggu ibadahnya saja. Jadi tidak hanya fisik atau yang lainnya gitu ya, ibadahnya juga terganggu gitu, sholatnya mungkin jadi agak terganggu gitu ya. Dan ini sebuah ujian yang berat tentunya yang mengalami sihir ini atau serangan sihir ini, dan mudah-mudahan lewat Zoom ini baik yang nonton langsung, menyimak langsung maupun yang nyimak lewat rekaman ini bisa mendapatkan manfaat yang besar ya dengan cara-cara tadi yang sudah disampaikan oleh Syekh Yusuf tadi. Baik, Ibu Ros masih ingin tanyakan, silakan dari Pekanbaru. Ya Ustadz, mau tanya lagi. Kalau kita jumpa tanah yang diletak di plastik, sepertinya sih dicurigainya tanah kuburan. Jumpanya di bawah tilam gitu Ustadz. Itu maksudnya tujuannya apa? Ada sihir tertentu kah atau gimana? Ya kalau kita jumpa tak sengaja macam itu, buang aja lah. Oh jadi Melayu ini. Buang aja Bu. Buang, niatkan aja, ya Allah, saya berlepas diri dari benda-benda yang saya temukan saat ini atas izin. Ya, jadi sebelum kita pegang benda tersebut, biasakan ya, kalau kita nemuin benda-benda asing, benda-benda aneh di rumah yang kita nggak tahu itu milik kita rukyah diri dulu. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kita rukyah diri, kemudian baru pegang dan niat, ya Allah, saya tidak campur dengan urusan benda yang saya temukan ini dan saya berlepas diri atas semua. Tak apa, insya Allah. Syukuran. Alhamdulillah, sebuah kajian yang sudah lengkap saja karena ini berkali-kali kita ngangkat tentang sihir. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan jadi masukan banyak bagi kita untuk penambah wawasan, dan juga dari beberapa metode yang sudah disampaikan oleh Ustaz Sahal ini bisa dicatat dan insya Allah di-share juga di grup dan bisa dipraktekkan bagi yang memang mengalami gangguan gitu ya, dan juga bisa di-share ke jamaah yang lain atau tetangga kita yang juga barangkali memang diindikasikan atau diduga terkena sihir gitu. Dan tentu lebih baik berkonsultasi juga dengan para peruqyah supaya mungkin lebih paham juga bagaimana teknis-teknis detailnya melakukan terapi-terapi ini saja. Dan silakan, ada yang ingin disampaikan sebelum ditutup karena ini sudah jam 6.30. Baik, saya sebagai penutup barangkali yang ingin disampaikan oleh Antum tentang bagaimana menghancurkan sihir dan buhul-buhul ini, apa Ustaz? Ya, menghancurkan sihir dan buhul-buhul ini tentu ketika buhul itu sudah kita niatkan batal, ketika buhul itu sudah ditemukan, maka dengan sendirinya sihir itu akan hancur. Ya, karena sihir itu ibaratnya kita sedang menggunakan wifi. Semakin kita dekat dengan wifi tersebut, maka semakin kuat juga sinyalnya. Ya, makanya umumnya yang perlu kita tahu bersama tentang sihir itu ada media sihir, ada buhul sihir, dan ada lintasan sihir. Yang selanjutnya ada jejak sihir. Jadi memang sihir itu meninggalkan jejak. Lintasan sihir itu apa, Ustaz? Misalkan lintasan sihir di rumah kita banyak patung. Di rumah kita banyak lukisan bernyawa. Boleh jadi pada saat sihir itu masuk ke rumah kita, ya, melalui media sihir, kemudian sampai pada buhul sihir,
dan akhirnya pada saat dia mau masuk ke tubuh kita, itu biasanya dia lewat lintasan sihir. Nah, lintasan sihir itu biasanya patung, lukisan bernyawa di sekitar rumah. Saya sering begitu, saya pernah begitu. Saya pernah ngeruqyah orang Katolik, mohon maaf saya cerita. Saya pernah ngeruqyah orang Katolik, konon dia kena sihir satu keluarga. Terus pada saat saya mau ruqyah, saya bilang dalam Islam nih nggak ada nih patung-patung begini nih. Kalau memang mau pakai cara Islam. Oh ya nggak apa-apa Pak, yang penting kami sehat. Ya alhamdulillah, ini lepas dulu. Ya silakan disimpan di belakang dulu atau di mana. Karena ini khawatir bisa jadi lintasan sihir. Subhanallah, suaminya nggak bisa bergerak, nggak bisa jalan ya dalam kondisi 2 tahun. Terus istrinya juga sakit, payah. Padahal usianya usia muda semua, 40-45 tahun. Terus anaknya juga sakit. Intinya satu keluarga sakit. Subhanallah, ketika diruqyah semua orangnya bereaksi muntah-muntah dan dia rasa ada yang keluar. Dan anak ruqyah rumahnya, subhanallah, usai diruqyah dia langsung merasa dirinya sehat. Oh alhamdulillah saya sehat, kok enak ya, kok wah, luar biasa, berarti doa Islam nih gini-gini. Wah, dia menjunjung tinggi Islam. Dan usai diruqyah itu waktu itu jam 2 siang, saya pulang. Malamnya saya ditelepon, Ustaz, tolong bisa bantu segera nggak ke sini? Ada apa? Penting. Subhanallah, karena saya lagi di jalan, saya sekalian mampir ke rumahnya. Ternyata satu keluarga itu memutuskan untuk masuk Islam. Allahu Akbar. Jadi ini luar biasa sekali. Ya banyak hidayah-hidayah yang Allah berikan kepada kita lewat cara apapun. Insya Allah. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Pengalaman. Sekali nih pahala antum nih amal jariah. Insya Allah. Pahala jariahnya mudah-mudahan Allah istiqomahkan ya keluarga itu dan dalam pedang iman dan Islam, dan tentu kita semua yang sudah merasa Islam sejak lahir gitu ya, tentu juga jangan lupa untuk berdoa mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam iman dan Islam, karena tidak ada jaminan kita ini di akhir hayat husnul khatimah kan. Karena itulah Rasulullah SAW selalu menekankan dalam sabda yang mulia untuk kita selalu berdoa untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diistiqomahkan dalam iman dan Islam gitu ya. Dan itu banyak sekali doa-doa yang dari Al-Quran yang sudah diajarkan oleh para guru-guru kita. Mudah-mudahan pertemuan kali ini menjadi pertemuan yang sangat punya manfaat sekali ya untuk kita semua dan juga jamaah yang mungkin menyimaknya lewat video rekaman di YouTube dan Lahtub. Dan ini sebuah upaya kita dari Majelis Keluarga Indonesia untuk menyebarkan ruqyah syariah adalah sebuah terapi pengobatan dari baginda Rasulullah SAW, dan memang para ulama sudah membuat satu tajribah atau metode-metode untuk pengembangan, dan ini dibolehkan oleh para ulama sepanjang memang tidak ada kesyirikan di sana, sepanjang tetap bacaan-bacaannya itu adalah berasal dari Al-Quran dan doa-doanya berdasarkan memang dari sunnah Nabi kita Rasulullah SAW. Soal metode ini menjadi sebuah pembahasan memang yang penting ya dalam ruqyah, karena bisa jadi para peruqyah punya cara-cara tersendiri yang memang dianggap tepat untuk kasus-kasus tertentu gitu ya. Tadi untuk kasus sihir yang dipendam ini dengan metodenya seperti ini, kemudian sihir yang melalui lewat udara dengan metode ini, dan ini adalah satu penemuan dari para ulama, dan tentu ilham inilah semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, jazakallah khairan Ustaz atas ilmunya, bahwasanya mudah-mudahan Allah balas dengan ahsanul jaza, balasan yang terbaik dari antum, dan kita doakan Ustaz Sahal ini istiqamah dalam dakwah ruqyahnya, karena tidak semua Ustaz ini konsisten di jalur ini yang penuh mara bahaya saja. Ini sesuatu yang memang harus kita dukung, harus kita dukung para ustadz yang memang memilih jalur dakwah ruqyah ini, karena ini jalan yang memang harus berhadapan langsung dengan musuh-musuh, yaitu para dukun dan juga dengan konco-konconya para setan ya, yang berkolaborasi untuk menghancurkan kaum muslimin. Dan ini mudah-mudahan jadi satu pengingat bagi kita semua untuk selalu mendawamkan atau mengistiqomahkan untuk zikir pagi petang, karena sebagai sebuah penjagaan gitu ya.
Itulah yang menjadi senjata bagi orang-orang beriman, yaitu doa itu silahul mukminin. Doa itu adalah senjata bagi orang beriman. Dan selain doa tentu ada amal soleh, memperbanyak amal soleh yang kita lakukan itu menjadi sebuah juga penjaga kita, atau istilahnya kafarat ya. Kalau sedekah salah satunya misalkan menjadi kafarah dari doa, dari bala ya, karena orang yang bersedekah dalam sebuah sabda Nabi SAW, baqidu bisedekah, bersedekah untuk bersedekah, fa innal bala la tuqdi bisedekah. Jadi bersegeralah dengan sedekah, karena sesungguhnya mara bahaya itu tidak akan mendahului dengan sedekah gitu. Jadi orang yang bersedekah yang tadinya mungkin ditetapkan ada mara bahaya, ada kejadian yang merugikannya, tapi dengan kita rutin bersedekah itu insya Allah Allah mudahkan kita dan menjadikan penjaga dari berbagai macam mara bahaya. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, jazakallah khairan. Dan sekali lagi kami ingatkan, kami undang ya jamaah yang dimuliakan Allah untuk hadir dalam pertemuan di Majlis MKI bersama Tuan Gus Parman Fajar. Ini sebuah pertemuan yang insya Allah akan kita gagas, akan kita lakukan setiap bulan ya, sehingga kita tidak hanya bertemu lewat Zoom, tapi juga bisa ketemu langsung, bisa kenalan langsung dalam rangka mempererat silaturahim antara kita. Karena inilah pentingnya kita bertemu langsung ya, karena insya Allah banyak sekali keberkahan ketika kita bertemu langsung, ngobrol langsung. Apalagi nanti ada sajian ilmu dari Tuan Gus Parman Fajar tentang apa arti sebuah persahabatan hingga ke surga. Dan ini sebuah majlis yang insya Allah Allah berkahi kita dan keluarga kita. Baik, jazakallah khairan. Dan sebagai penutup, saya doa untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah jaga dan berkahi kita semua. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawathiq Allahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu wasrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alik wa ahyiha bima'rifatik wa amta ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna na'udzu bika minas sihri ma'kul. Allahumma inna na'udzu bika minas sihri masyrub. Allahumma inna na'udzu bika minas sihri madfun. Allahumma inna na'udzu bika minas sihri marsus. Allahumma inna na'udzu bika minas sihri mu'allaq. Allahumma inna na'udzu bika minas sihri manfukh. Allahumma inna na'udzu bika minas sihri mashmum. Ya hayyu ya qayyumu birahmatika nastaghits. Ya hayyu qayyumu birahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyumu birahmatika nastaghits. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mu'minin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi kulli makan wa kulli zaman, khassa fil Gaza Palestin. Ya hayyu ya qayyumu birahmatika nastaghits. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah. Baik, alhamdulillah, wasyillah. Mari kita tutup majlis ini dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا